Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 30 April 2024, Syara Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai 31a. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan." Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pengalaman hidup, lebih-lebih dalam hidup berkeluarga, seorang anak kecil itu akan sungguh merasa tenang dari segala rasa takutnya ketika dia mendapatkan pelukan dari ibunya. Seorang anak remaja yang gelisah akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam dekapan kasih bapaknya. Seorang dari kita yang barangkali gundah, sampai barangkali dada menjadi sesak karena telah menyakiti hati teman, lalu mendapatkan kedamaian, kenyamanan dalam sapaan dan senyuman pengampunan dari teman yang kita sakiti itu. Itulah kekuatan dari sapaan, senyuman, bahkan dekapan kasih. Sapaan itu menyembuhkan, senyuman itu menenteramkan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam situasi penuh dengan segala macam kegelisahan karena Yesus menunjukkan tanda-tanda hendak meninggalkan para murid untuk hidup sendiri sebagai kawanan, Yesus berkata, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi, "Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Yesus memberikan sapaan damai yang meneguhkan, sapaan damai yang menenteramkan, menenangkan, sapaan damai yang memberikan penghiburan kepada para murid yang gelisah. Dengan ucapan, dengan sapaan itu, Yesus hendak menunjukkan cintanya kepada mereka dan meneguhkan mereka bahwa Yesus akan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Sapaannya menyembuhkan, ucapannya menenteramkan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, seperti halnya para murid, kita juga dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera, dalam kedamaian kasih Yesus. Namun Yesus juga mengatakan, dan ini sangat penting, "Damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu." Apa maksudnya ini, saudara-saudari? Kedamaian yang ditawarkan dunia itu adalah kedamaian hidup yang tanpa masalah. Orang merasa damai kalau tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak ada persoalan. Namun tawaran ini sesungguhnya semu.
Karena tiada kehidupan di dunia ini yang lepas dari masalah. Tiada hidup yang lepas dari pergumulan. Tiada hidup yang lepas dari macam-macam persoalan. Tiada hidup yang lepas dari macam-macam pergumulan, besar ataupun kecil. Tak ada hidup di dunia ini yang tanpa masalah. Dunia di sekitar kita, saudara-saudari, banyak menawarkan solusi untuk hidup tentram tanpa masalah. Bahkan Pegadaian mempunyai tagline atau semboyan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi sedikit yang menawarkan bagaimana hidup tegar menghadapi masalah. Bagaimana tetap kuat di dalam pergumulan hidup. Bagaimana tetap menjadi pribadi yang konsisten, berkomitmen ketika menghadapi macam-macam pergumulan hidup. Hidup dalam damai Tuhan itu adalah hidup dalam kekuatan, sehingga kita tidak gentar saat hidup kita diterpa ketakutan, tidak goyah saat kita dilanda masalah. Dengan demikian, hidup dalam damai Tuhan itu bukanlah hidup yang tanpa masalah, tetapi hidup dalam kekuatan dan keteguhan menghadapi masalah, karena percaya Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia telah meninggalkan damai sejahtera-Nya untuk kita. Semoga sapaan damai sejahtera dari Tuhan itu, saudara-saudari, sapaan dari Tuhan Yesus sendiri, menyembuhkan dan menenteramkan hati kita. Ingatlah ketika Anda sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesesakan, Tuhan Yesus telah meninggalkan damai sejahtera. Semoga damai sejahtera-Nya senantiasa meneguhkan, sebab damai sejahtera Tuhan itu menyembuhkan dan menenteramkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami, namun Engkau memberi kami kekuatan dalam damai sejahtera yang Kau sampaikan kepada kami. Sebuah sapaan yang menyembuhkan, sapaan yang menguatkan, sapaan yang menenteramkan kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu untuk tetap tegar dan kuat dalam iman dan penuh dengan damai sejahtera, meskipun kami tak pernah lepas dari masalah dan persoalan. Kuatkan kami agar senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.